Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat komuni yang kita terima dalam perayaan Ekaristi. Sering umat Katolik bertanya demikian. Mengapa darah Yesus yang Maha Suci hampir tidak pernah dibagikan dalam perayaan Ekaristi? Padahal dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku." Dan sesudah itu Yesus mengatakan, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian." Dan seterusnya. Dalam perayaan Ekaristi, kita hanya menerima satu rupa. Dalam hal ini tubuh Kristus. Apakah kita menyalahi perintah Yesus sendiri? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita yang harus kita temukan jawaban dalam sesi ini. Saudara dan saudariku terkasih, dalam Sacrosanctum Concilium atau konsili tentang liturgi suci, Konsili Vatikan kedua menyatakan demikian. Pada perjamuan terakhir, pada malam ia diserahkan. Penyelamat kita mengadakan kurban Ekaristi, tubuh dan darahnya. Dengan demikian, ia mengabdikan kurban salib untuk selamanya dan mempercayakan kepada gereja, mempelainya yang terkasih, kenangan wafat dan kebangkitannya, yakni cinta kasih, lambang kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, Kristus disambut, jiwa dipenuhi rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Sacrosanctum Concilium nomor 47. Sembari menyatakan buah rahmat Ekaristi Kudus dan misa dalam kehidupan rohani Katolik. Konsili Vatikan kedua juga mendorong umat beriman Katolik untuk secara aktif ambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Salah satu cara yang paling indah serta paling intim di mana kita dapat ikut ambil bagian dalam perayaan misa atau Ekaristi ialah dengan menerima komuni kudus, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita camkan bahwa keseluruhan Kristus dan sakramen diterima dalam setiap rupa. Konsili Trente, dokumen tentang komuni dalam dua rupa dan tentang komuni bagi anak-anak. Umat beriman menerima seluruh buah rahmat Ekaristi dari sakramen. Walaupun komuni hanya diterima dalam rupa hosti kudus saja atau dalam rupa darah Maha Suci saja, atau dalam kedua rupa. Katekismus Gereja Katolik nomor 1390. Sambil menegaskan ajaran ini, Pedoman Umum Misale Romawi nomor 281 mempertegas bahwa arti komuni dinyatakan secara lebih penuh apabila diberikan dalam dua rupa, yaitu darah Maha Suci dan hosti kudus. Sebagai tanda komuni kudus mempunyai bentuk yang lebih penuh kalau disambut dalam rupa roti dan anggur. Sebab komuni dua rupa ini melambangkan dengan lebih sempurna perjamuan Ekaristis. Juga dinyatakan dengan lebih jelas bahwa perjanjian yang baru dan kekal diikat dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kecuali itu, lewat komuni dua rupa, tampak jelas juga hubungan antara perjamuan Ekaristis di dunia dan perjamuan eskatologis dalam kerajaan Bapa.
Dengan cara demikian, gagasan penerimaan tubuh dan darah Kristus dan persatuan dalam perjamuan Mesias dinyatakan atas cara yang paling sempurna. Namun, karena umat beriman telah menerima seluruh Kristus dalam setiap rupa, gereja mentaati perintah Kristus untuk menyantap tubuhnya dan meminum darahnya dengan memberikannya dalam salah satu rupa kepada umat beriman Katolik. Meskipun perjamuan ini menjadi paling sempurna jika diberikan dan diterima dalam dua rupa. Oleh karena alasan tersebut, gereja tidak menetapkan bahwa komuni harus selalu diberikan dalam dua rupa. Pastilah pada masa gereja perdana, komuni kudus dibagikan dalam dua rupa. Tetapi praktek ini secara perlahan-lahan berubah untuk menghindari beberapa bahaya dan skandal sesuai dengan Konsili Konstantinopel. Ada beberapa alasan saudara-saudari, dan kiranya ini merupakan alasan-alasan praktis yang diberikan oleh gereja kepada kita, dan ini menjadi dasar mengapa umat lebih sering atau umat pada umumnya hanya menerima atau menyambut tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi. Pertama, dikhawatirkan tercecernya darah Maha Suci pada saat dibagikan. Yang kedua, menyangkut masalah kesehatan karena minum dari piala yang sama. Yang ketiga, masalah kemabukan. Barangkali ini mungkin bagi mereka yang terlalu banyak minum anggur. Dan yang berikut, umat membawa piala itu pergi. Ini juga sebuah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan yang berikut saudara-saudari, menyangkut waktu. Bayangkan umat yang hadir begitu banyak dalam perayaan Ekaristi, dan umat harus menyambut dalam dua rupa. Berapa banyak waktu yang harus kita habiskan untuk membagi komuni kepada umat beriman Katolik yang hadir di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Saudara-saudari terkasih, meskipun demikian, beberapa wilayah gereja tetap terus membagi komuni dalam dua rupa hingga abad yang ke-12. Sebagian orang menantang pembagian komuni hanya dalam satu rupa dengan alasan utama, tidaklah Kristus sendiri memberitakan perjamuan dalam dua rupa. Kaum Nestorian, sebuah kelompok bid'ah yang muncul sekitar permulaan tahun 400-an dan yang menolak misteri inkarnasi, menyatakan bahwa hosti kudus mengandung hanya tubuh Kristus saja dan darah Maha Suci mengandung hanya darahnya saja. Menurut pemikiran mereka, seseorang baru dianggap sah menerima apabila ia menerima dalam dua rupa. Disinilah terletak bahayanya jika seseorang terfokus pada perlambangan penerimaan komuni dan bukan pada substansi dari apa yang diterimanya. Konsili Konstantinopel dan kemudian Konsili Trente mempertegas bahwa Kristus hadir sepenuhnya dalam setiap rupa dan umat beriman menerima seluruh buah rahmat Ekaristi dari sakramen, walaupun komuni hanya diterima dalam satu rupa saja. Konsili tersebut mengutip pernyataan Santo Paulus yang menegaskan sahnya penerimaan dalam satu rupa saja. Jadi, mengapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan? 1 Korintus bab 11 ayat 27.
Saudara-saudari, mengharuskan penerimaan komuni dalam dua rupa berarti menyatakan bahwa Kristus tidak sepenuhnya hadir dalam setiap rupa, dan dengan demikian akan menghilangkan kesempatan bagi mereka yang karena satu alasan tertentu tidak dapat menerima dalam dua rupa. Saudara dan saudari, walaupun demikian pada tahun 1970, Kongregasi untuk Ibadat memberikan izin kepada Sinode para uskup untuk menentukan sampai batas mana, dengan alasan-alasan apa, serta keadaan yang bagaimana komuni kudus dapat diterima dalam dua rupa. Petunjuk umum telah mencantumkan beberapa keadaan di mana komuni dua rupa dapat diberikan. Misalnya kepada pengantin pria dan wanita dalam suatu misa pernikahan, atau kepada para penerima komuni pertama. Saudara dan saudariku terkasih, pada tahun 1984, Sinode para uskup di Amerika menetapkan bahwa kebijakan tersebut diserahkan kepada setiap keuskupan untuk menentukan atau menurut kebiasaan setempat bisa diselenggarakan. Demikianlah ulasan singkat tentang menerima komuni dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.